والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجل حسين عبد الغفور والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق ذاتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. بسم الله نوري نور نور الله نور ربي بحق محمد. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah manakib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya. Pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada guru mursyid kita, adalah tugas bulanan melaksanakan manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Semoga siapa yang hadir pada malam hari ini sebagaimana janji Tuan Syekh dicatatkan adalah sebagai muridnya, dan beliau bertanggung jawab dunia akhirat kita semua. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para syuhada, para salafus saleh, dan seluruh pengikut dari baginda Nabi dari awal sampai akhir. Semoga semuanya senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa marilah kita juga sampaikan salam setingginya kepada Guru Agung Pengarsahabah Syekh Ahmad Sohibul Wafadajul Arifin qaddasallahu sirrah, Pengarsahabah Anom yang bersemayam di Patapan Suryalaya Kejembaran Rahmaniyah. Semoga beliau semakin ditambahkan cahayanya dan senantiasa luberannya ada tercurah kepada seluruh murid-muridnya dimanapun berada. Jamaah manaqib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan ini Abah ingin membahas tentang penciptaan bumi, karena penciptaan bumi ini berkaitan dengan penciptaan kita. Kejadian awal penciptaan makhluk sekarang sudah diketahui oleh ilmu pengetahuan tidak kurang dari 14 miliar tahun yang lalu. Dan adapun Nabi Adam yang terdekat kepada kita baru 9.000 tahun yang lalu. Berarti sejarah kehidupan ini sudah begitu lama. Maka mari malam hari ini dengan kita mengambil daripada firman-firman Allah dalam Al-Quran. Bagaimana kita sudah mempelajari Allah dalam Al-Quran mengulang-ulang. Khalaqal insan min sulalatin min tin. Laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun.
Allah banyak menyebut dalam Al-Quran manusia diciptakan dari air, dari tanah, dari air dan api, api dan tanah. Bahkan Allah berfirman pada saat penciptaan kita, "Fal yanzuril insanu mimma khuliqa mimma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib." Jadi tubuh bapak ini adalah dari tulang sulbi bapak dan taraibnya ibu. Jadi tubuh kita ini adalah orang tua kita. Bapak pakai taat, maka ketaatan bapak itu terus mengalir kepada orang tua. Itulah kenapa baginda Nabi bersabda, "Idza mata Adam in qata'a amaluhu illa min salasin." Dan yang ketiga adalah anak yang soleh. Karena bapak taat berarti darah dan daging bapak itu digunakan oleh kita dalam ketaatan semua. Ya. Di dalam Al-Quran dikisahkan Allah menciptakan manusia dari tanah. Tetapi tanah yang dimaksud tanah adalah merupakan tanah yang sempurna. Maka itulah kenapa malaikat harus sujud kepada Adam. Bahkan malaikat Azazil, bangsa jin yang akhirnya disebut iblis, juga adalah disuruh sujud, tapi dia tidak mau. Tanah kita berasal dari air. Maka tadi Bapak sekarang diumpamakan tubuh diciptakan dari tanah. Tapi sebelum tubuh ini ada semacam ini, asalnya adalah mimma'in dafiq, dari air. Dari air nutfah bapamu. Tetapi air itu sebelum terpancar, yakhruju min baini sulbi wa tara'ib, adalah sebelumnya adalah fal yanduril insan mimma khuliqa mimma indafi, yang memancar masuklah ke dalam rahim ibu, tapi itu sudah melakukan perjalanan sebelumnya, sudah jauh melakukan perjalanan sebelum Bapak diwujudkan dalam tubuh ini. Maka seluruh makhluk di alam dunia ini sebetulnya adalah materi yang sebelumnya adalah energi. Maka manusia sebagaimana Allah sebutkan dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Abah mengambil dari pertama surat Yunus dan juga surat Hud, memiliki banyak kemiripan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardh. Khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin. Di dalam surat Yunus Allah berfirman, Inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian, khalaqas samawati wal ardh, menciptakan langit dan bumi, fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy yudabbiru amra ma min syafi'in. Kemudian katakan illa min ba'di idni. Ini surat Yunus, nada yang sama dengan surat Hud, tapi yang Abah bahas adalah tentang surat Hudnya, karena jelas di sini menceritakan tentang 6 periode Bapak tanah. Asalnya air. Sebelum air angin. Sebelum angin api. Sebelum api Nur Muhammad. Sebelum Nur Muhammad Nurullah. Tuh 6. Antara dunia dan tubuh kita ini adalah sama. Maka sesungguhnya Abah kirimkan video di Majlis Dzikir tentang ditemukannya planet-planet baru
Bahkan sekarang yang seperti bumi sudah ditemukan miliaran buat calon tempat Bapak di kehidupan yang akan datang. Inilah harus digabungkan ilmu pengetahuan dengan Al-Quran, ya. Maka itulah kenapa manusia nanti kepada tubuhnya datang rukun Islam. Dari sifat tanahnya nanti dia harus pergi ke tanah suci. Dari air dia datang perintah untuk saum. Karena saum itu adalah ma'un, as-saumu tahur. Saum apa namanya? Air itu adalah mensucikan. Tadi semua, ya. Maka sifat air adalah akan mencari tempat yang rendah. Barulah sifat tanah akan diam. Tadi semua. Tapi air berasal dari angin. Maka disitulah ada perintah untuk zakat. Kemudian ada api, perintah untuk sholat. Maka aqimis sholat. Ada perintah untuk syahadat dari Nur Muhammad dan Nurullah. Itulah 6 periode penciptaan kita. Maka jadilah rukun Islam dengan 2 kalimat syahadatnya. Tapi 2 kalimat syahadat mencangkup Nur Muhammad dan Nurullah. Dalam surat Hud dijelaskan, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. Baik, dari air pertamanya. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ. Innakum mab'usun, akan dikembalikan. Min ba'dil, setelah maut. La yaqulanna allazina kafaru in hadha illa syi'run mubin. Dalam ayat ini, walladzi, dan dialah khalaqas samawati wal ardh. Jadi dalam ilmu syariat dan ilmu hakikat, ilmu tasyawuf harus dipahami. Kalau Allah bicara langit dan bumi di sono, sama saja kepada tubuh kita ini juga langit dan bumi adalah jasadmu. Langit adalah ruhmu. Makanya isi alam ini semua kitalah pemain utamanya tadi semua. Manusianya benar, dunia aman. Maka Abah sering jelaskan, orang yang satu kampung banyak meninggalkan sholat, timbul bencana dari api. Satu kampung banyak meninggalkan zakat, timbullah bencana dari angin. Satu kampung banyak meninggalkan saum, timbullah bencana dari air. Satu kampung banyak meninggalkan haji yang sudah nisab, timbullah bencana dari tanah. Semua bencana adalah dampak dari perbuatan kitalah yang mengundangnya. Tadi semua. Karena manusia ini adalah berasal dari Nurullah, tajalli menjadi Nur Muhammad, menjadi narun, hawaun, ma'un, turabun. Maka manusia adalah makhluk paling sempurna. Dalam dirimu ada malaikat, karena di situ ada unsur hawaun. Dirimu ada iblis, karena dirimu ada unsur narun. Tapi dari unsur narun iblis itu kau bisa kembali kepada Allah, pada Nur Muhammad dan Nurullah.
karena dalam dirimu nar dan nur. Maka zikir kita itulah. Maka pengarsa Basul berkata tadi, aya narun, aya nurun. Tadi semua ya. Dikatakan di sini adalah menciptakan bumi 6 periode. Pertama, ma'un, tadi katakan tadi, adalah arash, kata Allah di awalnya. Adalah arash. Maka sesungguhnya kalau sekarang Bapak nanya, di mana arash Allah? Nih, sing jalan gier. Inilah arash. Tubuh kita lah arash Allah. Maka pantas Allah sudah buat istana, bukan di Ka'bah sana, bukan di Baitul Ma'mur. Dan Allah mengatakan hanya di hati orang yang beriman. Maka baginda Nabi bersabda, qalbul mu'min baitullah. Hati orang beriman adalah Baitullah yang sesungguhnya. Tapi jangan dibayangkan hati sebagai daging, karena di dalam hati manusia adalah dimensi ketuhanan yang mana seluruh isi alam ini ada pada diri kita. Bapak pernah lihat Krishna? Itulah seperti itu. Orang yang bisa mengeluarkan hakikat ketuhanan pada dirinya. Maka katakan oleh Allah fi sittati ayyam. Maka penciptaan bumi ini mulai dari hari Ahad. Jadi dunia ini diciptakan hari Ahad. Isnin, Selasa, Ruba, Khamis, Jumat. Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, fi sittati ayyam. Di antara satu harinya adalah ciptakan seluruh isi alam ini, termasuk diri kita. Tadi makanya tadi diri kita ini sama unsurnya dengan alam. Ada matahari, ada diri kita. Ada bulan, ada pada diri. Maka apabila Nabi disebut anta samsun, anta bulan, ada pada diri kita. Matahari ada pada diri kita. Laut ada pada diri kita. Semuanya. Maka orang yang sudah sampai di martabat itu, laut sujud padanya. Bulan, ingat dikisahkan, bulan menghormat kepada baginda Nabi. Kalau berjalan tengah malam, satu mujizatnya bulan ngikutin. Kalau berjalan di siang hari, matahari ngikutin. Ya. Kepada siapapun yang sudah pada martabat itu. Tadi semua. Ya. Nah, makanya kenapa dalam ayat lain Allah menyampaikan manusia yang melanggar perjanjian, karena tadi diciptakan dunia ini hari Ahad, berakhir hari Jumat. Maka banyak hadis, man mata min yaumil Jumat dakhalal jannah. Tapi bukan Jumat, poe Jumat, gabungkan dari tanah ke air, air ke angin, angin ke api, api ke Nur Muhammad, Nur Muhammad ke Nurul, itu Jumat jam'u. Syaratnya dengan talqin. Yang tidak jam'u, maka dikatakan oleh Allah, bismillahirrahmanirrahim, walaqad alimtumul ladina tabau minkum bis-sabti. Sungguh kamu benar-benar telah mengetahui orang-orang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabtu. Tadi semua, ya. Fakulna lahum kunu kirodatan khosyiin. Maka kami berkata kepada mereka, jadilah kamu kera. Jadi manusia yang parku antara 4 unsur tadi, maka dia adalah kera.
Itulah Allah ingatkan, walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ayunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kafir. Sia cek Allah eta. Ada ulah gagabah ulah tio main-main torikoh teh masih kena jadi monyet keneh mah keur naon. Kan hakikatnya sia asalna insan balik insan kembali. Awal Allah, akhir kudu dohir Allah, batin kudu Allah, syariat Allah, torikot kudu, hakikat kudu, makrifat harus Allah. Kalau ingin balik pada Allah, kalau tidak kata Allah, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum bisabti. Kenapa disebut Sabtu? Sabtu lain poe Sabtu deh. Jumat bukan hari sebelum Sabtu, bukan hari setelah jamu. Tina Ahad, Isnin, Selasa, Rubah, Khom. Karena kita sebelum menjadi panah seperti ini, asalnya dari Nurullah, Nur Muhammad, Narun, Hawaun, Ma'un, jelek. Setelah dari nutfah bapak tadi semua. Ya. Inilah proses manusia. Maka itulah kenapa menjadi dalil bahwa untuk mengenal Allah kenalilah diri. Bahkan baginda Nabi bersabda, man tolaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa ingin kenal kepada Tuhannya keluar dari dirinya, maka dia akan nyasar sejauh-jauhnya. Ngomong surga nanti, ngomong neraka nanti, ngomong barjah nanti. Padahal hidupmu sekarang di sini. Maka Abah tadi ingat, Allah akan mengulang-ulang, cuma belum banyak dipahami oleh orang. Karena 6 periode awalnya dari air, kemudian manusia menjadi energi. Kan Allah mengatakan dari mana sih bah Allah jadi energi? Makanya sekolah. Kata Allah, Allahu nur. Nur teh cahaya. Tapi cahaya Allah tidak seperti cahaya lampu. Allah itu sumber energi. Nurus samawati wal ardh. Allah itu sumber energi untuk langit dan bumi. Maka tadi wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Bahkan Allah ngejaga alam dunia ini apa tadi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Coba, kenapa ibu ragu dengan Allah? Kenapa khawatir tentang hidup di dunia? Bayangkan inilah Allah yang mengatur alam ini tanpa ngantuk. Ibu tidur pun ditemani, wa huwa ma'akum ainama. Allah itu tidak pernah ngantuk, Allah itu tidak pernah coba tumbuhkan keyakinan punya Allah yang tidak pernah ngantuk dan tidur, selalu menjaga kita. Kita hidupkan dan dimatikan. Sebelum tidur kita katakan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Setelah bangun kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Tidak sadar ibu dihidupkan, dimatikan, dihidupkan, dimatikan. Allah dengan kasihnya menjaga adalah tanpa tidur dan tanpa ngantuk di semua. Ya. Maka inilah orang-orang yang tidak bahagia di alam dunia ini adalah orang-orang yang tidak mengenal dirinya. Dia selalu khawatir tentang urusan dunia. Padahal kata Abah, hidup manusia itu cuma 2 persoalan. Satu persoalan yang bisa diselesaikan. Yang kedua persoalan yang tidak bisa
selesaikan. Untuk persoalan yang bisa diselesaikan, tong pusing. Kenapa? Karena bisa diselesaikan. Dan untuk persoalan yang tidak bisa diselesaikan, apalagi tong dipikiran. Betul. Persoalan itu cuma semua itu Allah mengerjakan semuanya untukmu. Sebenarnya kalau kalian sadar, persoalan yang ini persoalan yang mudah diselesaikan, mikir capek-capek. Apalagi ini yang paling banyak, pagi-pagi pulang malam, pagi-pagi dia pikir bisa berubah. Padahal berlangsap teureun-eureun, penyakit teureun-eureun, masalah rumah tangga teureun-eureun, pemajikan gering teureun-eureun, duit terus diboga. Persoalan cuma dua yang bisa diselesaikan, tong di pikiran, karena bisa di persoalan yang tidak bisa diselesaikan, komo. Itulah ketahikan sawabikul himami la tahrikul aswarul aqdah. Mual bisa siang rubah dinding takdir Allah. Naon bagian maneh keur ayeuna. Tapi hari ini buat kehidupanmu nanti. Inilah yang dibahas dalam surat ini. Kenapa Allah ingatkan kita di dalam surat Yunus? Dalam surat Yunus ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi marji'ukum jami'an. Ilahi, dan hanya kepada Allah lah marji'ukum jami'an, semuanya dikembalikan pada Allah. Inna lillahi, harusnya, wa inna ilaihi tapi tidak semudah itu. Karena Allah berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa kembali kepada Allah kecuali yang telah mensucikan diri. Asalnya emas, sekarang jadi tembaga, enak saja. Toko emas dan dia mau nerima. Asalnya emas harus jadi emas. Itulah manusia harus mengulang di 5 periode, kelima keenam, materi energi, energi materi, materi energi. Cuma manusia belum paham tentang ini, kecuali mereka yang ma'rifat akan memahami ternyata manusia akan mengulang-ulang kehidupan, dan Allah sudah mengatakannya. Cuma orang mengatakan nanti. Inilah kebodohan. Sehingga karena nanti, apa yang bisa kalian rubah? Justru hari ini kalian merubah hari ini untuk nanti. Yang hari ini terima kodok jeung kodar ngeunah teu ngeunah. Enak gak enak tanaman sendiri. Gak usah takut dengan segala apapun, karena tidak akan ada debt collector yang datang ke rumah kita kecuali kita punya hutang. Yang banyak makan gula, tungtungna bakal penyakit kencing manis tak eta. Berakibat perbuatan diri sendiri. Yang banyak ikan asin, engke tungtungna bakal mayar bon. Darah tinggi, tak cekolot kudu nganyang kepage. Oh, eta. Jadi akhir itu adalah dampak dari awal. Buatlah sebab yang bagus untuk akibat yang bagus. Pahami? Ini akibat ingin selalu bagus, tapi bikin sebab selalu jelek. Tidak mau dijelekan orang, tapi selalu menjelekan orang. Tidak mau disakiti orang, tapi selalu nyakiti. Ingat, debt collector akan datang kepada orang yang punya orang yang memaki itu akibat ibu atau kita yang memaki. Karena hukum di alam ini hanya aksi reaksi. Sebab akibat. Abah punya gula karena kebiasaan, habis makan tidur. Gara-garanya si Agus habis ngaji malam rebok ngaliwat. Malam minggu ngaliwat. Geus ngaliwat HS.
Kuduna mangke mangga sekali buat TC lumpah 20 kilo, 20 kilo. Insya Allah ma'agulah. Berarti sebenarnya penyakitnya lain di Allah. Perbuatan diri sendiri. Allah sebutkan nanti dalam Al-Quran di sini. Maka kata Allah, ilaihi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqa. Kemudian kata Allah adalah innahu innallaha marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqa. Kalian semuanya akan kembali sebagai janji yang benar. Karena semua kita yang hidup ini adalah harus merasakan mati. Mati itu bukan mati, karena ruh itu nggak ada mati. Namanya juga hidup. Istilah mati itu kepada cangkangnya. Singkatnya mah nanti cari tempat baru. Maksudnya belajarkan HP sorangan, begitu singkat HP-nya rusak, nongol lagi HP baru nggak? Nongol baru. Apakah HP-nya lebih bagus lebih jelek? Tergantung. Udah di Samsung tapi dipakai mojok melulu, nggak pernah dipakai kebaikan, hanya ngirimin fitnah, ngirimin pesan, nyakitin orang. Itu singkat, nanti badannya ganti ke cross. Cross masih bisa Android lumayan, masih itu bersyukur kene, masih dibuat jelekin orang lagi, jelekin. Itu perumpamaan HP. Kenapa badanmu itu HP? Masih nggak bersyukur juga, masuk ke cinit-nit, nggak bisa WA. Cek Allah siapa mau dibatasi. WA tidak pernah digunakan untuk baik. Udah SMS aja, minimal SMS mau bisa video call. Video call juga kamu nyakitin orang. Video call juga pakai bobogohan. Ayat video juga coba didengar untuk orang yang patut daripada halusnya. Cinit-nit. Masih bersyukur cinit-nit paeh deui eta jelema teh hudang deui. Cek Allah teh jadi kenaon ku aing. Geus saya cenah halwa-halwan tina kaleng susu mah kali kos baheula. Loh. Itulah paham. Jadi kehidupan manusia di alam dunia ini, maka Allah katakan di sini adalah ilahi marjiukum jami'an wa dallahi haqqa innahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu akan diulang kembali. Karena semua materi akan berubah jadi energi. Jadi hukum kekekalan massa EMC kuadrat eleh ku Albert Einstein. Cuk Einstein, energi itu tidak hilang, hanya berubah bentuk. Ada arduren berubah bentuk jadi hitut, duk, sarua energi. Tergantung lidah. Makanya hari ini kalian berbuat baiklah, banyak memaafkan orang. Kenapa? Dampaknya kalian akan panen, kehidupannya akan datang, banyak sodako, banyak memaafkan, banyak memberi. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngingatan kanu poho, ngahudangkeun kanu sare, nganteur kanu sia. Itulah harusnya akhlak seorang Islam. Silih asa, silih asih, silih asuh, silih wangi. Insya Allah kalau begitu prinsip, sebenarnya nggak usah dengan agama jauh-jauh ke Arab. Asal eta budaya Sunda dipakai tiba heula, dijamin ku aing. Balik deui dia jadi jelema mulia. Ieu guys, dunia ditemukan 12 miliar seperti kira bumi anyar baru. Ada yang ukurannya 10 kali bumi, ada yang ukurannya 1,5 bumi, lebih indah, lebih perawan. Nih, jadi kita Nabi Adam didinya. Sekarang sudah ditemukan Nabi Adam yang sekarang ini ternyata bukan hanya ke 100, bisa aja ke Nabi Adam ke 150. Makanya sekarang begitu ramai DNA bingung. Kenapa orang Afrika DNA dekadinya? Kunaon orang dia dekadinya? Nyasaha akina. Sekarang mau udah hampir kesimpulan. Ini pasti dari Nabi Adam nu beda ya. Orang Afrika beda, orang lain kan bahasa nage. Geus lah. Kadang-kadang cek Allah mah sederhana, sama siapa tong pusing lah, tong mikiran kan itu udah mau ngerti di sekolah mah.
Udah mana emang geus ya Nabi Adam cukup. Si ada Nabi Adam beres gitu. Dan Abah ngasih bocoran sekarang bahwa ternyata kehidupan ini kata Allah adalah, kemudian katakan innahu, sesungguhnya Allah yabda'ul khalqa, menciptakan kamu pada permulaan, summa yu'iduhu, kemudian menghidupkan kembali, mengulang kembali. Kenapa? Karena apa kata Allah, alladzina amanu wa amilus solihati bil qis walladzina kafaru lahum syarabun min hamim. Karena aku ingin membalas apa yang sudah kau tanam dulu, kebaikanmu dulu. Yang nanam kebaikan akan berbuah. Hari ini Bapak banyak mudah diberikan orang karena Bapak dulu sering hari ini Bapak disayangi orang karena dulu Bapak menyayangi hari ini Bapak dipitnah orang karena dulu Bapak banyak memfitnah Itulah kenapa dalam ayat faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu dalam kehidupan yang akan datang. Kan nanti banyak cerita, nanti di akhirat kamu akan ditagih. Yang punya hutang duit akan ditagih. Dia tidak bisa bayar duit dari kehidupan yang akan datang, kata Allah, maka dosanya diberikan kepada orang artinya apa? Banyak orang sekarang yang rezekinya ada, tapi dia mati belum bisa mengambil rezekinya karena rezekinya pindah pada rezeki orang lain. Ini sebetulnya Allah itu adil Pak membagi. Jadi jangan lagi pahami Allah ngebagi. Bot, lu masih 100.000 aja gajinya sebulan. Haji Asep, kamu 200 juta ya sebulan. Bukan begitu. Itu bukan Tuhan namanya. Itu pahami itu. Allah hanya menyimpan sistemnya. Dan Allah ngasih angkotnya dengan segala perlengkapannya, basornya, kalamnya, samanya, ilmunya. Malah nggak nanti ke maksimal. Kita padahal sudah dikasih perlengkapan oleh Allah. Melihat orang miskin dengan orang kaya sama nggak matanya? Sama. Mendengar orang miskin orang kaya sama nggak? Sama. Mulut bisa kalam Allah juga. Orang kaya miskin sama nggak? Tinggal kalamnya dipakai ngebohong melulu, mulutnya buat ngejelekin orang melulu, matanya buat maksiat melulu. Nah inilah yang harus dipahami tadi. Alladzina amanu wa amilus solihati bil qis, kepada orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal soleh Allah. Walladzina kafaru, dan kepada orang yang kafir, syarabun min hamimin bima kanu yakfurun, kafaru bima kanu yakfurun wa adzabun alim, adalah sungguh adab yang pedih. Makanya kisah ini Allah lanjutkan di bawahnya, nyambung ini ayat sebetulnya. Walladzi ja'ala samsa diya'an wal qamara nura. Allah menciptakan matahari dan bulan. Berarti itulah tadi hakikat ruh kita adalah samsun, hakikat badan kita adalah badrun. Dari semua Nur Muhammad dan Nurullah dari semua. Nah, itulah kenapa surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamiskatin fiha misbah, al misbahu fi zujaja, az-zujajatu ka'anna kaukabun. Kaukab tenaon bintang Pak. Bapak lihat nggak ada berapa miliar bintang di alam dunia ini? Wow. Dan satu bintang itu sama seperti matahari, dia punya planet. Coba lihat video yang Abah kirimkan. Ada satu bintang, dia memiliki planet sama kayak memiliki planet kayak bumi. Tempatnya lebih indah dari bumi. Yang Bapak lihat kerlip itu bukan kecil, tapi jauh. Sekarang aja kok ditemukan oleh ilmu pengetahuan sudah puluhan galaksi. Satu galaksi yang disebut tempat kita galaksi Bima Sakti. Bima Sakti ini terdiri dari
miliaran susunan orbit. Di bumi orbit kita pun ada matahari, aya Merkurius, aya Venus, aya bumi, aya Mars, aya Uranus, Saturnus, Neptunus, Pluto. Itu baru rangkaian kecil. Dan di antaranya ada miliaran, itu bisa nyebut pakai hese, miliaran. Maka juga Allahu Akbar. Hilangkan keberadaan diri dan seluruh isi alam ini. Dunia kita ini hanya tepung di lapangan se-Indonesia diamparkan tipung. Ayah hiji tipung ngelep hiber, nah itu dunia urang. Bahkan lebih kecil lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat, ada satu planet yang satu hari di planet itu kan di sini 24 jam. Ada satu planet satu harinya sama dengan 250 tahun sapoe. Sama saja kayak jam tangan bapak, jam detik, 60 detik, samen anu jam ngal hepe cicing. Deng menit. Terus liaran detik. Tapi anu baru jam menit karek cep. Aya di jam sajam ieu geus ngagoeng sabaraha kali, ieu geus ngagoeng saputaran kakarek jarum jam ti jam 12 ka jam 1 cuk jedog deui nerak tuh detik teh jing siapa nu pengen teh ya. Maka akan bagus sekolah geura. Maka cek abah ge ayeuna mah sekolahkan anak kita. Karena abah makin yakin ilmu tanpa ilmu pengetahuan. Ini abah mengerti bahwa bukan hanya Quran. Albert Einstein aja sudah mengatakan bahwa alam ini ciptakan 6 massa. Pertama dia bilang dari air, yang kedua dari materi, dari energi. Kemudian yang ketiga energi yang sudah berubah, materi yang sudah berubah jadi alam dunia ini, tanah, air, api, dan manusia. Kemudian materi itu akan berubah menjadi materi. Dan kemudian di hari ke-6 materi itu akan habis, maka akan kembali berubah menjadi energi. Nah, di yang ke-5 ke-6 adalah manusia akan mengulang energi materi. Can rojiun ke Allah. Karena syaratnya asal dari Allah harus kembali kepada. Sementara Allah minta syarat la yamassuhu illal mutahharun. Maka itulah kenapa surat Waqiah mengatakan yang bisa sampai langsung pada Allah sunnatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Banyak pada zaman dahulu tapi sedikit di akhir zaman. Maka itulah Allah ingatkan walaqad darokna jahannama katsiran. Allah menyebutkan kasir, kebanyakannya masuk neraka jahanam. Cuma jangan seperti yang Bapak bayangkan jahanam itu dibakar di sono, makan buah zakum, kelembekan dina air timah. Ada mah Allah niat banget begitu Allah teh, karena Allah dipilihan ku Ar-Rahman. Jadi jangan bayangkan, cuma tadi kata apa, neraka jahanam kayak apa? Asalnya dari Apple turun ke Samsung, asal kena Samsung karena cross, karena cinit, lahir dari makin balangsa. Yang tadinya sudah punya orang tua, dah kaya, tidak bersyukur jadi orang tua, lahir lagi ke alam dunia. Dan hati-hati, ruh itu tidak kenal perempuan dan laki. Ruh itu bisa menjelma jadi laki-laki dan para itulah hukum. Ada seorang jadi perempuan jadi hukuman, ada seorang laki-laki jadi hukuman. Pada hari ini ada laki-laki disakiti perempuan karena dulu suka nyakiti istrinya. Jadi semua itu hanya kembali. Jadi tidak ada debt collector yang akan nagih ke tempat kita kecuali perbuatan kita. Itulah pamayak mal miskola darratin khairan, kan kata Allah dalam berbagai ayat. Kamu kalau apa buka itu semua ayat dan Al-Quran.
eces, gamblang. Tidak ada yang Allah sembunyikan, cuma yang bacanya aja nggak ngerti tadi semua. Termasuk di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa ada pembalasan. Surat Hud. Bagaimana pembalasan Allah kepada kita? Ini Allah jelaskan lagi di surat Hud. Surat Hud dari mulai ayat 101 Allah berfirman. Dalika min amba'il qura naqussu 'alaika minha qa'imun wa hasid. Dalika yang demikian itu min amba'il qura naqussu 'alaika minha adalah sebagian berita-berita negeri yang kami ceritakan kepada Muhammad. Ini adalah awal di sini. Kemudian Allah mengisahkan tentang wa kadzalika akhadhu rabbika idza aqadal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Wa kadzalika dan begitulah. Ini Allah menjelaskan tentang wa ma dzalamnahum dan kami tidak akan menganiaya mereka. Wa ma dzalamnahum dan kami tidak akan menganiaya mereka walakin dzalamu anfusahum, tapi mereka lah yang menganiaya diri sendiri. Miskin kusorangan, bodoh kusorangan, bangsat kusorangan, neraka. Ini nyalahkan ke Allah. Wah, mana Allah Maha Adil menciptakan hukum. Cuma kata Allah ada kitab wajib dan ada kitab taklifi. Kalau kamu nggak makan bakal tangih jeung lapar teh Allah teh bageur hukum aing di mana sia lapar teh sia teh dahar teh bakal tangih jeung lapar. Eta hukum Allahna di mana teh dahar tangih jeung lapar. Di mana maneh dahar bakal tangih jeung betong ngadu urusan sebeuh mah. Ya Allah berikanlah aku rasa kenyang. Cek Allah hakan kayak ayat ain alhamdulillah cek oma alhamdulillah ayah makanya gawe jemput melak toge panen toge melak bawang panen bawang melak fitnah. Inilah orang-orang kita nih dari ustad-ustad kiai yang bantu sekolah jadi tidak bisa mengarahkan. Akhirnya kita tawakal, tawasul, ayo coba isukan jajal. Kejo singkirkeun, maneh tawasul, cobaan. Kalau perlu khatam Quran. Ya Allah berikan aku rasa kenyang, ya Allah berikan aku rasa kenyang, ya Allah. Kira-kira cek mana sebelum makin lapar capek. Inilah kenapa iman wa al iman tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan. Tapi cek Nabi wa amalun bil arkan. Gawean itu sia gawean. Ngadu ya Allah tapi hayang anak ya Allah berikan nasihat pamajikan teu boga kira-kira kumaha sia teh. Tadi semua habis kadu pamajikan bang kade buat jerok lupa tepat pagi sel telur jam seper meuli jahe barangkali semua diajarkan ku kolot wae gitu kayaknya semua. Maka seorang Allah katakan wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum fama أعرض عنهم آليتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب.
ghairu tadbibin, selain kerugian belaka semuanya, min syai'in lamma jaa amru. Kemudian apa tentang surga dan neraka? Maka apa? Surga dijelaskan di sini insya Allah. Jadi ini sedang mengisahkan akibat. Jadi surga itu akibat perbuatan alus bakal pepangi jeung surga. Akibat perbuatan goreng bakal pepangi jeung neraka. Unggal poe urang pepangi surga jeung neraka. Abah enak untuk kenceng ngomong ya. Kamari untuk ragrag di palabuhan. Kamari mah ngomong gitu. Dahar ge. Ayo nama lantang deh ayo. Haita surga kamari menyatu boga duit miliaran oke dahar neraka mana esok mainan neraka tenyangan WSS tadi jadi ngakan gula wae neraka naon kencing manis yang dudukan ku Allah kucing manis bukan haji jeung saya jeung abah resep kana cek gula resep dahar geus dahar mau olahraga semua tentang tadi semua apa yang terjadi pada kita adalah akibat perbuatan kita semua ya. Jadi jangan, makanya kenapa nggak ada doa menyalahkan Allah, semua dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang disalahkan diri sendiri. Nggak mati kunaon abi balangsat abdi bodoh yang malas. Kunaon siapa balangsat abdi. Kunaon siapa bukan imah halus abdi. Itu mal takdir menyaya Allah sia miskinnya imah goreng-gorengnya Allah naon eta daek mana ke Allah gitu Allah mah adil kos panon poe moncrong ti barang aya jelema ngiuhan ada tolol jelema ngiuhan cek panon poe teh aing mah moncrong terus si arek pake aing arek henteu aing aya. Oh beda jeung siaran TV. Ah da mah nonton TV. Emang siaran lewat aya. Kunaon tadi huruf dari salah TV salah sia. Pokok salah sia. Begitu dicatatkan teh inilah TV One. Tuh geuning aya. Makanya bos rame ka tadi. We. Temuka bab rezeki aya TV-na dina Indosiar, dina TV One, TV-na eta kene. Aku dagang ku TV lantaran teu pernah dipikir. Rasa nu rame euy. Padahal tanya ke TV ya TV. Hayang channel naon? Tadi semua radio bahkan 24 jam mancar terus. Ayo kita matiin radio terus. Begitu dinyalakan, inilah Radio Republik Indonesia. Ayah, ya. Aduh, semua. Ya, kalau abah singkat saja. Dan kalau sekarang barangkali abah merubah narasi. Kenapa? Karena yang sekarang itu tanaman kehidupan sebelumnya. Nah, kenapa abah ngajak dia tuh, ngajak abah pikir, ngajak tauhid, ngajak manahid. Sekarang kita membuat kisah indah dari kehidupannya akan datang. Tapi kembali bukan sholat, bukan zikir, bukan manakib. Buahnya itu melakukan kebaikan buat manusia. Kenapa abah yang bedah rumah, bedah pondok, diajar ya santunan anak yatim. Ujung-ujung nama sholatku dikir menaun. Kan tujuan sholat dikir manakib. Bagaimana kita adalah ruhama bainahum, pemaaf, lamun dicarekan batur teu nyarekan dari nuhun. Disakitin orang, ya aku sayangi engkau. Coba orang-orang yang hebat hari ini adalah mereka itu. Lain ayung jungkir balik neangan kos aina tayu paling aki-aki di siapa? Pak Bambang. 70 berapa umur? 72. Pendidikan mah luhur S2 tuh. Jungkir balik kos kumaha. Ayeuna boga nyarsi teh. Henteu. Atau mungkin turun-turun saeutik. Pajero? Henteu.
Innova henteu sugan atuh espas eksekutif pas-pasan karena apa yang kau raih hari ini, inilah kodok buatmu. Kau menulis buku buatmu. Tapi apa yang sedang kau terima hari ini adalah akhirat dari kehidupan duniamu yang lalu. Kan kata Allah, yumayu itu, maka Allah jelaskan di sini jelaskan. Fa'amal ladina syaku fa finnari lahum fiha jafirun wa syakikun. Ingat sini Allah. Dikatakan apa? Fa'amal ladina syaku. Adapun orang-orang yang celaka, fa'finnari lahum fiha jafirun, maka tempatnya di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan jeritan, wasyahikun dan rintihan. Derepan tuh orang baheula mah di neraka. Padahal Allah ceritakan di hadapna, khalidina fiha ma damatis samawati wal ardh illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid. Khalidina, mereka kekal di dalamnya, kekal orang sudah begitu kekal, makhluk anu kekal. Maka Allah sebutkan khalidina fiha ma damatis samawati wal ardh, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Ai langit di mana? Ai bumi di mana? Nyarhatikeun di kuno jauh-jauh teuing. Siang akan gula, kencing manis, siang akan uyah, darah tinggi. Cek Allah supaya naon eta teh? Walakin zalamu anfusahum, supaya manehna ngarasakeun tidak perbuatan jadi manehna halus berbuat halus, goreng berbuat goreng. Kalau berkaitan dengan manusia, pamayak miskola dzarratin khairan yarah, pernah nulung sekali ka jelema bakal ditulung. Maka halus di satu, di mana undangan ditulis, di mana geus diundang deui kudu dibayar. Tadi semua. Coba. Makanya kenapa Nabi Musa ditegur ku Allah? Ngadua Nabi Musa 20 tahun nggak diijabah. Sampai Allah katakan, ya Musa, aku nggak bangga dengan sholatmu, dikirmu. Maka Allah lebih sayang si Baroh, tukang sihir. Tapi dia menyayangi orang-orang. Tiap hari dia mencari makan, membagi pada orang lapar, membagi orang miskin. Jadi Pak, sesungguhnya bukan tujuan kita Allah menciptakan kita. Juga baginda Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, sampai lagi sholat pun, lagi ruku, ditahan oleh malaikat gara-gara korma 2 bi. Kan kurang mah belum bisa tuh. Minimal dipintanya ke 2,5%, 2,5% ke hese. Maka Musa ditegur, ya Musa, aku tidak bahagia dengan sholatmu, dikirmu, sholatmu untuk kamu, dikirmu untuk kamu, baca Quranmu untuk kamu. Tapi aku bahagia dengan Baroh, dia terus nolongin orang-orang. Karena sesungguhnya siapa yang menolong orang lain, dia adalah menolong aku. Siapa yang menyakiti manusia, dia menyakiti aku. Siapa menjelekan manusia, dia menjelekan aku. Maka hari ini ayolah kita semua syukur kalau kita bisa sholat, bisa puasa, bisa dzikir. Tapi kita buahnya sholat dan dzikir itu berbuat baik pada manusia. Ujungnya saling asah, saling asuh, saling asih, saling itu sok percaya mata. Bu Haji saksi hidup ikut abah keliling dunia kemana-mana, kalau beberapa negara dia bisa merasakan. Datang ke Thailand banyak orang yang jamu, datang ke Singapura dijamu, datang ke Arab dijamu, pergi ke Belanda disuguhi jengkol sama pete. Sampai supir bis orang Belanda
nganterin ke tempat restoran nggak mau dibayar, supir taksi dari bandara sampai ke hotel nggak mau dibayar. Coba, sejuta yang kita rasakan. Maka hari ini kadang-kadang baru aja memberi abah pagi sejuta, sore udah datang 15 juta. Kadang-kadang itulah orang makin yakin. Bapak lihatnya yang ceramah ibu-ibu kerjanya cuma sodako aja dia. Sodako. Maka Bu Haji bijak sih nggak pernah protes saya ngeluarin uang berapa asal untuk dari dulu. Kalau mungkin istrinya yang nggak ngerti atau anaknya nggak ngerti, bapak buat orang aja, buat kita mana? Nggak pernah. Karena saya bilang mereka, lihatlah kita hidup di dunia ini. Semuanya dikirimkan. Hayang kolam renang datang pangyiankeun. Hayang mobil malah kemari hampir Ferrari ke abah. Lah disungan cekal teh copot Ferrari pikir-pikir kenaon neuneuh ge hese. Aya susah diomongkeun coba gitu. Inilah dunia ini tempat panen. Kalau hari ini masih kita bisa panen sampai nanti kita mati, berarti tanaman kita dulu masih baik. Kalau hari ini geus macet, beas kurang, nyatu kurang, ieu kurang, duit kurang, kurang. Nya naon teh harapanna atuh numpak saeutik, dahar semet, duit eueuh. Itulah neraka. Maka Allah katakan di sini, fa ammal ladzina syaqu fa binnari lahum fiha zafirun wa syahiqun, adalah mereka menjerit kali Allah menjerit di dalam kucing sana ain menjerit ke KPS menjerit budak ke banu gering masalah di kiri masalah di kanan dudulungan ngajerit teh astagfirullahaladzim masih paham kene semuanya real Allah nggak ada yang nanti semua Allah katakan di dunia tempat hidupmu minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari tanah kamu diciptakan, ke dalam tanah kamu dimasukkan, dari tanah kamu dikeluar. Di tanah mana? Cuma hati-hati benci pada kafir. Tidak sedikit manusia yang lahir dari perut Cina, dari perut Buddha, dari perut Yahudi. Hati-hati. Ibumu yang sekarang ibumu ini, yang dulu bukan. Yang nanti akan dicocokkan. Setiap anak yang melahir itu akan dipilih calon orang tua. Lihat kisah Nabi Muhammad. Itu dikisahkan untuk mencari seorang yang bernama Abdullah dan Aminah. Butuhkan ribuan tahun untuk cari ibu yang pas, bapak yang pas, untuk anak yang soleh. Calon bajingan mah gampang. Nah kata Abah, yang akan kembali ke sini lebih cepat adalah orang-orang calon neraka, calon susah, calon sengsara. Kenapa? Calon inungna loba. Begitu lahir orang meminum susu, ia memakai cai tajin. Kalau ada yang pernah ngalamin air tajin, karena apa pernah ngalamin? Berarti kehidupan orang baheula neraka. Inilah orang bodoh yang mikirkan surga demi Allah nih omongan apa. Dan maaf nih, karena dunia ini tentang energi dan materi, maka dunia ini tidak ada. Karena Allah itu khaliqun, tapi Allah juga khallaqun. Artinya khallaqun, akan terus mencipta. Jelbur gunung Merapi, Jawa gunung Anyar gugur gunung apa yang di sana itu di Krakatau muncul anak Krakatau. Jeblung kawah lembah turun jadi tempat baru, ada rekreasi baru, ditonton datang di mana-mana. Beledug gunung Semeru, ribut kabeh ngabdi meuli keusik ayeuna geus indah karena tempatnya menjadi Allah akan selalu khaliqun, dan Allah mengatakan khallaqun. Itulah kenapa Allah dikatakan Rabb, dia yang mencipta, dia yang memelihara, dia yang mengatur. Karena memang semuanya hanya la ilaha, semuanya hanya dia. Pahami,
Makanya jangan merubah. Itulah benar surat Al-Isra 18. Siapa melakukan amal akhirat di dunia ini, diniatkan ingin mendapatkan apa-apa di dunia ini, maka dia akan mendapatkan jahannam. Jahannam teh ulah hese-hese. Memang cek pandangan syariat begitu. Itu namanya juga syariat. Kan syariat dan hakikat sudah dijelaskan oleh Allah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Syariat dan hakikatnya berseberangan 180 derajat. Itu sudah Allah contohkan tentang pandangan syariat dan hakikat. Allah jelaskan dalam surat Al-Qiyamah, Allah jelaskan tentang surga dan neraka. Sementara surga Allah apa jelaskan di sini? Satu apa? Di mana kamu makan, tinggal makan, pakai baju, tinggal pakai, mau makan, tinggal ayah. Di mana kemudian kamu berada di tempat yang sejuk, kemudian ikan tidak pernah membusuk. Itu jelas ada buka freezer, pakai AC apa hesnage, mobil adem deh, pakai velfire adem, kabeh. Semua astagfirullah, real ya Allah, hayal. Allah itu nyata. Maka hari ini barangkali karena kita di kehidupan yang lalu, maka tidak ada jalan lain, kita harus iman pada qada dan qadar. Karena Allah sudah ingatkan dalam surat Al-Isra, wa kullal insani alzamnahu ta'irahu fi unuki. Setiap kelahiran manusia digantungkan di lehernya kitabnya masing-masing. Barulah nanti wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu man. Kiamat di situ bukan kiamat hancur dunia, tetapi adalah karena kita akan melewati mati juga sama. Bukan lagi oleh Allah ngatur siang 15 tahun, siang 20 tahun. Tolong naon gitu. Dari semua. Kurang saya kacang modal. Atau dia kali mati kacang modal, ngapain naik motor kaki diajar ngebut di jalan. Tidak bisa ngojai, ucap wahangan atau ditelung. Buku ayeuna ukur macam-macam atuh nyun apa status kenapa teh mengatur nya kasuruduk kan modar bisa dipercaya pada jangan maneh sok ka di mana itu jalan kalah seluruh dijamin ku abah 1000% modal atau nggak boleh di jalan dia kesira betuk sih dijamin siapa kadang-kadang sok pikiran teh kita lah sama tubuh kita, sendal, motor, mobil tergantung make. Maka orang Jepang tinggal umurnya makin panjang rata-rata, dinantung karena kebiasaan sudah melawan gravitasi, diikuti oleh Titik Puspa. Dia tuh kalau malam kaki di atas, kepala di bawah, rata-rata umurnya 134 tahun. Mama Sahari, abah pernah ngobrol dengan Mama Sahari, bah, punya boga ilmu naon, bah. Tapi kata Mama Sahari sampai hari ini makannya kalau Bapak tahu hanya dari kayak semacam jus-jusan. 160 tahun Mama Sahari. Pernah lihat jangkotnya sakit? Kenapa membung? Dan segitu mah rek bawa gadis era. Ada kawin jeung luar pas Mama Sahari jangkot sakit. Aduh, kamu nggak ingat? Mendingan cepet di mana geus rada opor ganti casing. Makanya kenapa Abah selalu mendambakan kematian? Ngerti kan? Nah, itu sih ngaku itu siapa? Bagi orang-orang yang sudah memahami kehidupan di sana, ingin buru-buru ganti. Aduh, aing Samsung S20 hiji, aing mau beli Apple, dan Apple tadi nggak butuhkan waktu. Gusti ngalam tapi yang ganti Apple. Lamun geus ngarti mah hakikat ma'rifatna kabeh kokojotan kunaon rupiah adawiyah ngadoh ya Allah ngaran Gusti Ali bin Abi Thalib semua. Ingat, semua manusia itu dari materi dari energi dan energi tidak hilang karena semuanya adalah hakikat Allah. Cuma tidak akan bisa kita pulang pada Allah selama kita masih dalam kekotoran sebagai manusia, sebagai makhluk. Maka kuncinya dalam Al-Quran, walau anna katabna alaihim an tulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minkum. Allah mengatakan walau anna katabna, seandainya
Allah berkata, lau seandainya aku ingin katabna, aku wajibkan kepada kalian anik tuluan, bunuh diri maneh, bunuh. Maksudnya bunuh itu udah sekarang, jangan merasa miskin, jangan merasa susah. Udah ya Allah, saya terima hari ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aku yang dolim ya Allah, aku yang dolim apa juga boy beas. Aku yang dolim ya Allah, nganggur bae. Aku yang dolim ya Allah, duit saya teh. Aku yang nganggur ya Allah. Manuk teu udang-udang, aku yang dolim ya Allah, lebeting barang hakan itu jeung itu. Cek Allah teh hayang kuat sia. Baca celia koyu bari naon kopi hideung make bawang bodas direbut di leong kopi bawang bodas nganabah soga we Bu Haji geus karunya geus tega kadang-kadang udah saya mencintai dia apa adanya, saya menyayangi karena nanti pada saat umur tertentu semacam ini bukan lagi itu yang diharapkan, tapi kebersamaan, saling menyayangi, saling menjaga, saling mengerti tentang perjalanan hidup. Itu lebih utama. Bukan jangan salian, karena banyak suami istri saling menuntut. Karena kalian hari ini berbuat menyakiti suami kalian, siap-siap di kehidupan akan datang kalian akan 1000 kali akan sakit. Itulah pemahyakna miskola darrotin khairan yarah. Itulah segala apa yang terjadi ini adalah akibat perbuatan diri kita. Maka kenapa doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Salahkeun diri sorangan, ulah nyalahkeun batu. Aduh, ini pembahasan masih panjang. Sebetulnya pembahasan Allah dulu tentang bab neraka dulu. Allah berfirman tentang surga pun sama. Fa ammal ladzina syakku, kemudian dikatakan khalidina fiha ma damatis samawati wal ardh illa ma syaa rabbuk. Kemudian sebaliknya yang surga juga. Wa ammal ladzina su'idu, dikatakan fatil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardh illa ma syaa rabbuk. Sama tadi atoan ghairu madbudin tadi semua. Famal ladzina su'idu, dan orang-orang yang berbahagia fabil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardh illa ma syaa rabbuk. Maka tempatnya di dalam surga mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan arek ngomong naon, ngomongkeun bidadari butuh kanjut, ngomongkeun ipan tina emas butuh bujur. Aing ngarti itu sebuah hoyong pae ruh. Ruh aya kanjutan. Aya ruh aya beuteunna. Bari itu ngarti engke mah di ditu dahar Allah kisingna. Mau kasirin otohan teh. Keluar tina sunatullah. Rek siap lagi ketuan teh ngecrot. Malangna. Maka bidadari itu tuh ngajar bidadari. Selama kau tumbuhkan cinta, maka istri kita adalah bidadari. Tapi pada saat cinta sudah hilang, istri kita adalah gendeng permoni. Sementara suami kita adalah rahwana. Sebetulnya di dalam rumah tangga itu yang ada hanya gendeng permoni dan rohwon. Anu hiji. Gitu deh. Jiwa nama. Saling asa, saling asih, saling pikannya saling tuduhkeun. Hari semuanya indah. Maka insya Allah dengan cinta, maka tidak usah punya apa-apa sekarang untuk sekarang ini, minimal cinta. Karena dengan cinta, the love is miracle. Cinta bisa kita menerima segala kesusahan. Kita bisa merasakan dulu waktu susah saya dengan Bu Haji ngontrak sejewok, tapi bahagia karena I love you. Dia pun gak menuntut karena dia bilang I love you too. Tapi ayeuna loba jelema banyak tidur di rumahnya, beda menang korupsi.
ngabangun maksa-maksa ke menang kredit, geus kredit mudah-mudahan budak korektor. Ayeuna orang-orang biar tekor asal kesel. Ayeuna nyeun naraka. Ngeridit itu, ngeridit TV, ngeridit ini. Kalau udah kayak begitu bini, kayak begitu cekek. Karena dia itu membuat kita dalam neraka. Suami istri harus saling berjalan. Percayalah sama Allah, lakukan dari semua. Dan amal soleh, makanya kenapa dalam Al-Quran itu bukan amal hasanah. Kalau sholat itu amal hasanah, zikir itu amal hasanah. Tapi yang diminta oleh Allah adalah fal ya'mal amalan soleh. Jadi amal soleh itu adalah berbuat baik kepada manusia. Maka kenapa? Makanya ketua teruskan. Insya Allah nanti kita ada santunan anak yatim dan doa apa. Ya mudah-mudahan kita lebih besar lagi. Karena sekarang ini, makanya katakan oleh Nabi, ad-dunya majratul akhirah. Dunia adalah ladang. Kenapa Allah tidak menyebutkan dunia adalah kebun? Itu ladang, artinya tempat bercocok tanam. Nu dipelak ayeuna akhirat besok jauh teuing. Tadi begitu kehidupan yang akan datang itu kan tadi SIM card tadi HP-nya bisa kita ganti, apakah neraka atau surga. Kalau tina cinit-nit karena cross kajian teuing leutik eta surga. Maka cek Nabi surga aya makanapna, surga itu 7 lapis. Keur utara dahar papangieun dahar surga. Nunggu biasa dahar ketemu baju udah dahar jeung baju boga imah makanya tadi surga itu berlapis-lapis. Maka kata Allah dikatakan di sini dikatakan walladzina su'idu. Kemudian tadi surat ayat berapa 3 adalah wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk, adalah sesuai kehendak Allah. Jadi kembali semuanya, berapa lama kita mendapatkan hukuman tergantung kehendak Allah. Maka kenapa kisah Ashabul Kahfi dikisahkan molor 350 tahun. Itu bukan berarti tidur, maksudnya lahir ke dunia can sadar kene balik dewe ka dieu kos hayuna cungkir balik hayang merubah tapi dirubah buat nanti, tapi buat di dia. Padahal kalau ditanya 2000 orang aki-aki sok tes aki 2000, kadang-kadang ikhtiarnya lebih banyak dari orang lain. Sok tanya. Karena percayalah, hari ini adalah hari pembalasan dari kehidupan yang sebelumnya, yang Allah katakan tadi. Makanya kata Allah, Iqra kitabaka kafa bina al-yawma alaika hasiba. Nanti nih Bapak nih, udah sekarang nih, udah kayak begini, mati ceritanya. Allah akan buka. Kata Allah, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yang qawmu mansuro, dibuka sedikit oleh Allah. Tuh, nanti jangan protes ya, kamu akan lahir, bahkan abah ngerti nanti kamu siapa ibunya, nanti akan siapa bapaknya, kamu akan jadi laki-laki atau jadi perempuan, kamu tuh akan begini, ini halaman kamu begini, kamu disakiti halaman ini karena kamu pernah nyakiti si itu, hari ini kamu akan dicuri karena kamu pernah mencuri, kau pernah menipu akan ditipu. Maka hari ini kalau bapak ketipu, udah kembalikan. Semua adalah perbuatan diriku, kembalikan, ikhlaskan. Hari ini tempeleng, inilah akibat perbuatan diriku, pernah menempeleng dia, nggak tahu sekarang ataupun percaya apa. Karena demikian tadi semua. Barulah kata Allah, sebelum dilahirkan ke dunia, abang ngerti dari lutah, alaqah, mudghah, kok bisa dibahas. Nah, ada bisa dibahas gua. Bahkan gua dibahas sampai satu persatu tentang kenapa tidak mau. Karena takut kalian berpengaruh. Kalau dibaca di rekaman karmanya masing-masing, sebetulnya bisa dibaca. Karena semuanya adalah tipat kolam. Cukup baca sirahnya masing-masing. Semua menceritakan siapa dirinya, apa yang sudah dilakukan. Maka biarkan semua manusia itu menjalani dengan sebenarnya, dengan prosesnya. Yang penting kita mau merubah diri. Maka Allah ingatkan, Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma alaika hasiba. Udah ya bagen,
Oke, mana bakal ada susah. Ya pilihan mana? Kamu yang nanam kesusahan. Nanti di halaman ini, tapi kamu ada senyum, ada ketawa, ada surga, ada neraka, ada sakit, ada sehat, terus kamu di sini. Itu ada bukunya. Itulah kata Allah. Kenapa? Dan kata Allah, wa kullal insani alzamna, digantungkan, baru wa nukhriju yaumal qiyamah, kita dibukakan sedikit, baru di bawahnya kata Allah, ikra, baca ya. Kamu yang hisab, jangan protes. Nah sekarang kan banyak yang protes ya. Kenapa ya Allah? Saya ini begini. Ya apa ya Allah? Padahal Allah sudah kasih tahu. Baca ya, ikra kitabah. Bacalah kitabmu. Bukan kitab Quran ini, kitabmu. Makanya sebetulnya marrabuka man kitab buka kitab Quran mazing. Emang dikira baru buka Al-Quran. Oh. Al-Quran justru petunjuknya wa bayyinatin minal huda wal, itu mah undang-undangnya. Al-Quran buat kita hidup. Tapi kita akan mengalami semuanya nanti. Quran semua mengatakan surga, neraka, masih langit, masih ayat, bumi masih ayat. Makanya tadi kata Allah, ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yauma 'alaika hasib. Kamulah yang menghisab. Maka kata Umar bin Khattab, hasibu, hisablah setiap amal. Maka Imam Ghazali nyarankan sebelum kita tidur pagi ini saya nyakitin siapa ya Allah, hari ini saya nyakitin si ini ya, ucapan saya kalau keras ya pada istri, pada suami saya. Ya Allah, semoga dimaafkan saya, maafkan suami saya, maafkan orang-orang yang saya sakiti hari ini. Kalau perlu besok datangi, maaf ya. Nah, beres tak urusan. Berarti kamu menghapus otomatis apa yang betul tulis. Itulah rokibun atidun. Semua akan terdata. Hari-hari ini kalian tidak akan bisa menghindar. Sama seperti debt collector. Kenapa debt collector datang ke si nggak datang ke si itu? Yang punya hutang dia. Maka hari ini abah nggak takut apa-apa, nggak ada yang nagih. Kenapa tidak punya hutang? Segala apa yang terjadi pada diri kita adalah akibat hutang semua, ya. Jadi pahami. Jadi siap. Makanya kenapa rukun iman ke-6? Iman karena kodok je. Eta maksudnya mau ngomong khairihi Allah, wasyarihi Allah, was halus, nuhun, was korek, juli. Ini orang cuma bacot doang ngomong khairihi wasyarihi min Allah. Oh, penang sia. Cek Allah tengenah. Aing mah geus nyeun undang-undang. Siap minum homer bakal mabok. Eta hukum aing mabok. Jadi mabok teh hukum Allah. Kenyang, mabok, enak, tidak enak, pahit, amis, itu hukum. Madu ya Allah, ini garam. Jadi manis ya Allah, manis. Bukan sulap kan. Mohon maaf kekurangan, mudah-mudahan dipahami ya, dari semua. Nggak apa-apa. Udah, yang penting sekarang ulah ngarasulah terimakeun kodo jeung koda. Apa yang terjadi pada diri kita hari ini akibat perbuatan diri kita sendiri. Kalau hari ini banyak orang yang menjelekan kita, berhentilah kita menjelekan orang lain. Kalau hari ini kita adalah tidak ditolong orang lain, maka mulai hari ini belajarlah kita menolong orang lain. Itu caranya. Maka kita akan lunas. Maka Abah sudah ajarkan kepada yang lain semua. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, bukan hanya dikir. Was, itu mah Nabi Musa aja jadi pedulikan ke Allah. Jadi semua. Ya, bahkan maaf, memberi makan orang-orang lapar lebih baik dari membangun 1000 kajeng sedela ngurus masjid hiji. Padahal Allah na Quran lagi innama ya'muru masajid Allah. Lain innama yu'ammiru masajid Allah. Masdarna imarah, lain takmir, lain ngurus bangunan masjidna, ngurus hate jelema nu aya di jero masjid. Bahkan itu bukan masjid tina naon. Nah, di semua ya, karena masjid yang sesungguhnya adalah qalbu kita. Makanya kenapa firman? Karena saya nggak tahu orang nafsirkan mana masdar, mana innama ya'muru, diartikan innama yu'ammiru. Padahal masdarnya imar, yang harus diurus adalah hatinya yang ngisi makanya tidak sedikit orang ngisi masjid akhirnya korupsi di masjid, orang ngisi masjid berantem di masjid. Nah, itu karena yang diurusnya lain. Sekarang masjid jadikan PT.
PTN nanti apa? Kegiatan mudah-mudahan, kajaban, pengajian, takbar. Udah pegangan yang sesa, jalin hand pengajian. Sudah baca lah, kabeh. Makan buat berkah. Salah tujuan. Mohon maaf atas kurang, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari bung. Allahumma shalli ala nabiyina